Inilah Diana, seorang perempuan muda dari keluarga sederhana di Surabaya, tergoda oleh tawaran kerja di luar negeri dengan janji gaji besar. Tanpa curiga, ia terjebak dalam sindikat perdagangan manusia di Vietnam. Setelah mengalami penyiksaan dan penahanan, Diana bertekad untuk melarikan diri. Dengan kecerdikan dan keberanian, ia berhasil kabur melalui lorong sempit saat hujan deras, lalu bersembunyi di pasar dan gudang. Tanpa uang atau kemampuan bahasa, Diana bertahan dengan menyamar dan memanfaatkan kesempatan kecil. Ia akhirnya menemukan bantuan melalui nomor telepon dari papan pengumuman, dijemput oleh organisasi kemanusiaan, dan dibawa ke tempat aman. Setelah proses panjang, Kedutaan Indonesia memulangkannya ke Surabaya. Cerita ini mengisahkan perjuangan Diana melawan ketakutan, ketidakpastian, dan kekerasan, hingga akhirnya meraih kebebasan dan reunifikasi dengan keluarganya. Pesan utama, tekad dan keberanian bisa mengalahkan kegelapan, serta pentingnya kewaspadaan terhadap penipuan perdagangan manusia. Diana duduk di pinggir tempat tidur kecilnya di Surabaya, menatap layar ponsel yang menampilkan iklan lowongan kerja luar negeri. Gaji besar, fasilitas lengkap, dan janji masa depan yang lebih baik membuatnya tergoda. Gadis berusia 22 tahun itu berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya buruh pabrik yang telah pensiun dini, sementara ibunya menjahit baju tetangga untuk menyambung hidup. Ia menghubungi nomor yang tertera, lalu mengikuti semua instruksi. Dokumen dikirimkan, tiket diberikan, dan semuanya terasa sangat mudah. Diana tak pernah membayangkan bahwa kemudahan itulah jebakan awalnya. Dengan koper kecil dan hati penuh harapan, Diana meninggalkan Bandara Juanda menuju Ho Chi Minh City. Sesampainya di Bandara Vietnam, ia dijemput seorang pria berwajah asing yang membawa papan nama bertuliskan namanya. Mobil melaju ke arah utara kota, memasuki wilayah yang semakin sepi dan jauh dari pusat keramaian. Di rumah 2 lantai yang tampak seperti rumah tinggal biasa, Diana dipersilakan masuk. Ia disuruh menunggu. Jam demi jam berlalu, tapi tak ada kejelasan. Saat malam tiba, pintu dikunci dari luar. Ponselnya dirampas. Diana mulai menyadari, ini bukan pekerjaan impiannya. Dan begitulah awal dari kisah kelam yang menjeratnya dalam sindikat perdagangan manusia. Kamar itu sempit dan pengap. Dindingnya cat putih kusam, jendelanya dipaku rapat, hanya ada satu lampu redup di langit-langit yang menyala sepanjang malam. Diana duduk di sudut ruangan, tubuhnya gemetar, pikirannya campur aduk antara takut, marah, dan bingung. Hari berganti hari, makanan hanya sekali sehari, tak ada jam, tak tahu siang atau malam selain dari cahaya samar yang sesekali menembus celah ventilasi. Beberapa wanita lain datang, ada yang lebih tua, ada pula yang masih remaja. Semua diam, semua takut, dan semua tampak patah semangat. Suatu malam, terdengar langkah kaki berat mendekat. Pintu terbuka, seorang perempuan setengah baya membawa selembar pakaian tipis dan sepasang sepatu hak tinggi. Diana dipaksa mengenakannya, lalu dibawa keluar, masuk mobil, dan melaju ke sebuah gedung yang tampak seperti klub malam. Lampu kelap-kelip menari di luar, namun aura gelap menyelimuti udara. Ia diserahkan kepada seorang pria bertubuh besar, lalu dibawa masuk ke ruangan tertutup. Diana menahan air mata. Ia sadar, dirinya bukan lagi gadis bebas yang dulu bermimpi bekerja ke luar negeri. Namun di dalam hatinya, sebuah tekad mulai menyala perlahan. Ia tidak akan menyerah. Ia harus pulang. Ia harus selamat. Di ruangan remang itu, musik berdentum keras, namun bagi Diana, segalanya terasa sunyi. Ia berdiri di sudut dengan wajah pucat dan tubuh gemetar, menahan malu dan takut. Beberapa pria keluar masuk ruangan, menatapnya seperti barang dagangan.
Perempuan setengah baya yang membawanya tadi memperhatikan dari kejauhan. Diana diberi isyarat untuk tersenyum, melayani, dan bersikap ramah. Tapi tubuhnya kaku. Ia tidak bisa. Ia menolak. Tangan kasar menariknya paksa. Ia dibawa kembali ke lantai atas, ke ruangan sempit dengan satu kursi dan lampu menyilaukan. Seorang lelaki lain masuk, kali ini lebih muda, mengenakan pakaian rapi, membawa catatan dan kamera kecil. Diana dipotret, diukur, dan diperingatkan tanpa kata. Tubuhnya terasa lelah, tapi hatinya berteriak. Malam itu, ia dikurung sendirian. Tak diberi makan. Dinding sekelilingnya dingin dan kosong. Tapi justru dalam kesendirian itu, Diana mulai mencari celah. Ia mengamati letak kamera kecil tersembunyi di pojok langit-langit. Ia melihat retakan di bawah pintu. Ia menghitung waktu antara suara langkah kaki para penjaga. Ia mulai menghafal rutinitas mereka. Rasa takut masih ada, tapi perlahan dikalahkan oleh tekad. Diana tahu satu hal, ia harus lari. Meski peluang kecil, ia harus menciptakan kesempatan. Diana terjaga sepanjang malam, membaringkan tubuhnya di lantai sambil menatap langit-langit. Ia menunggu suara langkah-langkah itu datang dan pergi. Ia menghitung waktu antara derit pintu, suara kunci berputar, dan langkah penjaga yang mondar-mandir seperti mesin. Pagi datang dengan sepotong roti kering dan segelas air yang dilempar masuk lewat celah pintu. Saat penjaga berlalu, Diana meneliti bagian bawah dinding. Tangan kurusnya meraba setiap sisi, mencari sesuatu, apa saja yang bisa membuka jalan. Jemarinya menemukan celah kecil di sudut ruangan, retakan tersembunyi di balik debu. Ia congkel perlahan dengan kuku, dan retakan itu menganga sedikit lebih lebar. Hari berikutnya, ia kembali mencungkil sedikit demi sedikit. Setiap milimeter adalah harapan. Ia menyembunyikan debu dan serpihan di balik alas kasur. Dalam diam, ia memetakan kemungkinan. Ia mencatat dalam ingatannya bentuk lorong, arah tangga, dan letak pintu keluar saat pertama kali dibawa masuk. Ingatannya tajam, karena ia tahu nyawanya bergantung pada ketepatan. Di malam keempat, saat listrik tiba-tiba padam sebentar, sebuah kejadian langka, Diana menyadari satu hal, gelap adalah sekutu terbaiknya. Ia tahu, bila ada kesempatan, itu pasti datang dalam gelap. Dan Diana mulai merancang pelariannya. Diana duduk di sudut, tangannya mencengkeram kain robek dari sprei tua yang ia sembunyikan di balik kasur. Potongan-potongan itu ia pilin, disambung menjadi seutas tali darurat. Setiap malam, saat penjaga tertidur atau lalai, ia terus mengerjakannya tanpa suara. Ia menyimpan tali itu di bawah lantai kayu yang lapuk, tepat di balik papan yang sudah ia cungkil perlahan. Lubang kecil di dinding kini sudah cukup besar untuk dilewati kepalanya. Tapi di baliknya hanya ada lorong sempit dan gelap. Ia terus menghafal pola. Pukul berapa makanan datang, kapan lampu dipadamkan, dan jam berapa suara mendengkur terdengar dari luar kamarnya. Semua informasi ia rangkai menjadi strategi. Hari pelarian belum pasti, tapi ia bersiap seperti akan terjadi esok. Satu malam, saat hujan turun deras dan guntur mengguncang langit, Diana mencoba mendorong kepalanya melewati lubang dinding. Debu memenuhi wajahnya, tapi ia berhasil menatap ruang kosong sempit di balik dinding. Tak ada kamera, tak ada penjaga. Hatinya berdegup kencang. Itu adalah ruang kosong antara dua kamar. Sempit, tapi cukup untuk merayap. Dan di ujung lorong itu, ia melihat cahaya kecil, mungkin dari jendela lantai 2 yang terbuka setengah. Untuk pertama kalinya sejak dikurung, Diana tersenyum tipis. Bukan karena bebas, tapi karena menemukan arah ke kebebasan. Malam itu,
Hujan turun seperti pertanda. Petir membelah langit dan suara air menenggelamkan segala langkah. Diana tahu inilah waktu yang dinanti. Dengan gerakan perlahan, ia membuka papan lantai yang sudah disiapkan. Tali buatan tangan ia gulung ke pinggang, lalu ia merangkak menuju lubang di dinding. Debu dan sarang laba-laba menempel di wajahnya, tapi ia tidak peduli. Lorong sempit itu menusuk kulit, penuh paku karatan dan serpihan kayu. Ia merayap seperti binatang yang terluka, menahan napas tiap kali papan berderit di bawah tubuhnya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, Diana sampai di ujung lorong. Jendela setengah terbuka itu lebih tinggi dari perkiraannya. Ia mengikat tali ke paku besar di dinding dan mencoba menarik tubuhnya ke atas. Tangan licin karena keringat dan luka, tapi ia bertahan. Di luar jendela, hanya kegelapan dan bau tanah basah. Ia melompat, mendarat di tanah becek, tubuhnya terhempas. Tapi ia tidak berhenti. Ia bangkit, berlari tanpa arah menyusuri jalan tanah yang licin. Tiba-tiba suara alarm terdengar dari kejauhan. Pintu bangunan terbuka keras, cahaya senter menari di kegelapan. Jeritan dalam bahasa asing menggema di belakangnya. Diana berlari lebih cepat. Nafasnya sesak, dadanya nyeri, tapi tekadnya mendorong maju. Malam ini bukan hanya tentang kabur. Ini soal hidup atau mati. Kegelapan malam menelan tubuh Diana yang basah kuyup. Ia berlari tanpa tujuan menyusuri jalan setapak berlumpur yang membelah semak belukar. Di belakang, suara anjing menggonggong semakin dekat. Lampu senter dari pengejarnya sesekali memantul di pepohonan. Lututnya terluka saat terjatuh di parit kecil, namun ia tetap bangkit dan terus berlari. Nafasnya tercekat. Udara malam yang dingin menusuk tulangnya. Namun ketakutan jauh lebih besar daripada rasa sakit. Ia tidak tahu arah, tidak tahu tempat, dan tak tahu siapa yang bisa ia percayai. Setelah berlari beberapa kilometer, Diana menemukan sebuah bangunan kosong di pinggir jalan beraspal. Sepertinya gudang tua. Ia masuk dan menyembunyikan diri di balik tumpukan karung bekas. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena panik. Ia menunggu. Waktu berlalu. Bunyi kendaraan patroli lewat satu kali. Lalu sunyi. Diana tertidur dalam posisi meringkuk, dibalut keringat dan lumpur. Pagi menjelang, cahaya masuk melalui lubang kecil di dinding gudang. Suara kendaraan kembali terdengar, kali ini bukan mobil kejar, tapi motor lalu lalang warga. Diana tahu, ia tidak bisa tinggal di situ lama. Ia harus keluar. Tapi kemana? Ia tak punya peta, tak bisa bahasa lokal, dan tak punya identitas. Namun satu hal pasti, ia sudah terlalu jauh untuk menyerah. Mentari pagi menyinari wajah Diana yang kotor dan penuh goresan. Ia keluar dari gudang perlahan, menyembunyikan tubuh di balik bayang-bayang dinding dan semak. Jalanan sudah mulai ramai. Anak-anak sekolah lewat dengan sepeda. Pedagang kaki lima membuka lapak. Dengan tubuh lunglai, Diana berjalan pelan menuju keramaian. Ia menemukan pasar tradisional yang hiruk-pikuk, aroma sayur dan ikan bercampur di udara. Ia mengendap masuk, menyamar di antara pejalan kaki. Ia mengambil selembar kain dari tumpukan jemuran dan memakainya sebagai penutup kepala. Wajahnya dibasuh air dari selokan pasar. Tak ada yang mengenalinya. Tak ada yang mencurigainya. Namun di benaknya, bayangan wajah-wajah penjaga sindikat masih memburu seperti hantu. Di sela kios, ia melihat papan bertuliskan huruf asing yang tak ia mengerti. Ia mengikuti arus orang hingga tiba di halte bus. Ia duduk di bangku, berpura-pura tenang, padahal jantungnya berdegup kencang. Ia mengamati bus yang lewat satu persatu, mencari petunjuk arah yang familiar, tapi semuanya asing.
Beberapa jam ia menunggu. Ia hanya menatap, menghafal, dan menilai. Ketika sebuah bus berhenti dan semua penumpang tampak seperti pekerja, ia naik diam-diam dari pintu belakang. Di dalam bus, Diana duduk menunduk. Tak ada tiket, tak ada arah. Tapi ia tahu, ia harus pergi sejauh mungkin dari tempat itu. Bus melaju perlahan melewati jalanan sempit, perkampungan, sawah, dan ruko-ruko kecil. Diana duduk di bangku dekat jendela, menatap keluar sambil berusaha menyembunyikan wajahnya di balik kain penutup kepala. Udara pengap, aroma tubuh penumpang bercampur keringat dan debu. Ia memperhatikan tiap halte yang dilewati, mencoba mengingat tanda-tanda visual, toko dengan lambang merah, patung ayam raksasa, bendera yang berkibar. Tak ada nama yang ia mengerti, tapi ia hafalkan semua bentuk dan warna. Beberapa penumpang turun, sebagian naik. Seorang wanita tua duduk di sampingnya, tak banyak bicara. Diana menunduk, berpura-pura tidur, menjaga agar tak ada yang memperhatikannya lebih dari sekadar pandangan biasa. Setelah 2 jam perjalanan, bus berhenti di terminal kecil. Para penumpang turun, satu persatu. Diana ikut turun, menyelinap di antara mereka. Terminal itu sederhana. Banyak warung makan, bangku panjang, dan papan petunjuk arah yang lagi-lagi tidak bisa ia baca. Ia berjalan pelan, mencari tempat berlindung. Di belakang warung, ia menemukan bangunan kecil tak terpakai, mungkin dulu bekas kamar mandi umum. Ia masuk, duduk, dan kembali memikirkan langkah selanjutnya. Lapar mulai menggigit. Kepalanya pening. Tapi ia tak berani meminta makanan. Ia hanya menunggu hingga malam, berharap bintang akan menunjukkan arah pulang. Dan di malam itu, untuk pertama kalinya sejak pelarian, Diana menangis dalam diam. Pagi menyapa dengan dingin menusuk tulang. Diana menggeliat di lantai bangunan tua itu, tubuhnya kaku, perutnya perih karena lapar. Ia keluar pelan, mencari air, apa saja untuk bertahan. Di samping terminal, ia menemukan keran umum yang menetes. Ia menampung air dengan tangan dan meminumnya sedikit demi sedikit. Tiba-tiba matanya menangkap papan kayu dengan simbol dan panah arah. Tertulis nama yang familiar baginya, Saigon. Ia tak bisa membaca tulisan di atasnya, tapi ia ingat, itu nama kota tempat ia pertama kali mendarat. Seketika, harapan muncul. Jika ia bisa kembali ke kota itu, mungkin ia bisa menemukan kedutaan. Ia pernah mendengar bahwa di kota besar ada tempat bagi warga asing mencari pertolongan. Diana bergegas. Ia mengikuti panah itu, berjalan kaki menyusuri jalan raya dengan sisa tenaga. Beberapa kilometer kemudian, ia menemukan seorang pria tua dengan gerobak sayur. Diam-diam, Diana mengintip isi gerobak, lalu mengambil sebutir kentang kecil yang terjatuh. Ia sembunyi di balik tembok dan memakannya mentah-mentah. Tak lama kemudian, sebuah truk tua melintas dan berhenti sebentar di tepi jalan. Saat pengemudi keluar sebentar, Diana menyelinap ke belakang bak truk, menyusup di antara tumpukan karung. Truk melaju. Ia tak tahu kemana arah pasti. Tapi selagi roda berputar, Diana memejamkan mata dan berdoa dalam hati yang tak pernah padam. Aku harus sampai, aku harus selamat. Truk itu melaju perlahan di jalan tanah yang berdebu, menembus pedesaan yang sunyi. Diana terbungkus dalam bayang-bayang karung beras, tubuhnya terhimpit oleh tumpukan barang, namun ia berusaha untuk tetap diam dan tenang. Setiap guncangan truk membuat tubuhnya terguncang, tapi ia tidak peduli. Yang penting, ia masih bisa bertahan. Setelah berjam-jam, truk berhenti di sebuah pasar besar di pinggir jalan. Suara orang-orang berteriak, tawar-menawar, dan suara kendaraan yang lalu lalang memenuhi udara.
Diana mengintip dari balik karung, melihat pemandangan yang lebih ramai dari sebelumnya. Ia tahu, ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Dengan hati-hati, ia melompat turun dan berbaur dengan keramaian pasar. Wajahnya masih tersembunyi di balik kain penutup kepala, dan tubuhnya terbungkus rapi. Ia berjalan cepat, mengikuti arus manusia tanpa menoleh ke belakang. Di pasar itu, banyak orang yang berjualan barang-barang lokal, sayuran, ikan, dan buah-buahan. Beberapa pedagang menatapnya sekilas, tapi tak ada yang bertanya. Diana terus melangkah hingga ia menemukan sebuah toko kecil yang menjual barang-barang bekas. Di depan toko, ada seorang wanita muda yang sedang duduk sambil menonton orang lewat. Dengan hati-hati, Diana menghampiri toko itu dan memperhatikan barang-barang yang dijual. Tanpa banyak berpikir, ia mengambil sepotong pakaian lama yang tergantung di dinding dan memasukkan uang receh yang ia temukan sebelumnya. Wanita itu tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk pelan. Setelah mendapatkan pakaian dan sedikit makanan dari toko itu, Diana melanjutkan perjalanannya, bertekad untuk menemukan jalan keluar dari kegelapan yang sudah terlalu lama menghantuinya. Diana berjalan cepat menyusuri jalan-jalan kecil, bersembunyi di antara gerobak dagang dan kendaraan yang berlalu lalang. Ia merasa jauh lebih aman di tengah keramaian pasar, meskipun tak pernah bisa sepenuhnya menghilangkan rasa takut yang terus menggerogoti. Pakaian baru yang ia dapatkan menyembunyikan sebagian besar tubuhnya, namun wajahnya masih penuh dengan luka dan kotoran. Setiap langkah terasa berat, perutnya masih kosong, tapi ia tahu harus terus bergerak. Waktu terus berlalu, dan ia tidak bisa tinggal lama di satu tempat. Setelah beberapa jam berjalan, ia menemukan sebuah tempat penginapan kecil di ujung jalan. Bangunan itu sederhana, namun terlihat lebih aman daripada tempat-tempat sebelumnya. Ia memutuskan untuk memasuki penginapan itu dan bersembunyi sejenak. Pemilik penginapan adalah seorang pria tua yang ramah, meskipun ia tidak banyak bicara. Diana menyewa kamar sederhana di lantai 2, hanya untuk mengistirahatkan tubuh yang sudah terlalu lelah. Kamar itu kecil dan gelap, namun setidaknya ia bisa merasa sedikit tenang. Malam itu, Diana terbaring di atas kasur yang keras, menatap langit-langit dan mendengar suara angin berdesir di luar jendela. Ia merasa jauh dari rumah, jauh dari segala yang pernah ia kenal. Namun, ada satu hal yang tetap ada dalam dirinya, keinginan untuk bertahan, untuk hidup. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Setiap langkahnya masih penuh bahaya, namun ia tidak bisa berhenti sekarang. Ia harus terus berjuang untuk kebebasan yang semakin terasa mungkin. Pagi berikutnya, Diana terbangun dengan perasaan yang lebih ringan. Meski tubuhnya masih lelah, matanya tidak lagi terlihat kosong seperti sebelumnya. Ia berjalan ke jendela kecil di kamar, melihat dunia luar yang tampaknya lebih besar dan penuh kemungkinan daripada yang ia bayangkan. Namun, ia tahu ia harus segera melanjutkan perjalanan. Tempat ini aman untuk sementara, tetapi dunia di luar sana adalah labirin yang masih asing baginya. Setelah merapikan barang-barangnya, Diana turun dari kamar dan bertemu dengan pemilik penginapan yang memberinya beberapa kata dalam bahasa Vietnam yang tidak bisa ia mengerti. Ia hanya mengangguk, berterima kasih dalam hati, dan meninggalkan uang untuk biaya penginapan. Di luar, pasar kembali sibuk dengan aktivitasnya. Diana berjalan menyusuri jalan yang sudah mulai ramai, berbaur dengan orang-orang yang berlalu lalang tanpa menaruh perhatian padanya. Ia memutuskan untuk berjalan menuju pusat kota. Di sana, ia berharap bisa menemukan informasi lebih lanjut, entah itu kedutaan atau setidaknya seseorang yang bisa membantunya. Di tengah perjalanan, matanya tertuju pada sebuah papan pengumuman di depan sebuah kantor. Papan itu memuat tulisan dalam bahasa Vietnam, tetapi ada satu kata yang ia kenali,
Bantuan. Ada nomor telepon tertera di bawahnya. Tanpa berpikir panjang, Diana mencatatnya di dalam ingatannya. Ia tidak tahu siapa yang akan menjawab jika ia menelepon, atau apakah ini bisa menjadi jalan keluar yang ia cari, tetapi itu adalah satu-satunya petunjuk yang ia temukan. Dengan hati yang berdebar, ia melanjutkan langkahnya, tak tahu apa yang akan datang selanjutnya, tetapi ia tahu satu hal, ia tidak akan menyerah. Meskipun perasaan cemas masih menggerogoti, langkah-langkah kecil Diana semakin mantap. Setiap jejak yang ia tinggalkan adalah langkah menuju kebebasan. Diana melanjutkan perjalanannya menuju pusat kota. Langkahnya semakin cepat seiring dengan meningkatnya ketegangan di dadanya. Dia berhenti di beberapa toko kecil, memeriksa peta yang tergantung di dinding dengan penuh perhatian, meskipun hanya sedikit yang ia mengerti. Hanya satu hal yang ada dalam pikirannya, menemukan bantuan. Sampai akhirnya, ia tiba di sebuah kafe kecil yang terletak di sudut jalan. Di sana, ada seorang wanita muda yang sedang duduk sendirian di meja dekat jendela, menatap layar ponselnya. Diana berhati-hati mendekat, memilih duduk di sudut ruangan yang agak sepi. Matanya mengarah pada papan pengumuman yang tergantung di dinding kafe, di mana ia melihat kembali nomor yang ia tulis sebelumnya. Tiba-tiba, perasaan cemas mulai muncul kembali. Apakah itu aman? Siapa yang akan menjawab jika ia menelepon? Namun, ia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Tanpa ragu, ia mengambil ponselnya yang ia temukan di jalan beberapa hari yang lalu, dan mulai mengetikkan nomor yang tercatat di ingatannya. Suara nada dering terdengar menggelegar di telinga Diana, hingga akhirnya sebuah suara asing terdengar dari seberang sana. Hatinya berdebar kencang, tetapi ia tetap diam, menunggu dengan harapan yang campur aduk. Apakah ini jalan keluar yang selama ini ia cari? Suara dering telepon terputus. Diana menunggu beberapa detik, setiap detik terasa seperti seabad. Tiba-tiba, suara yang lembut dan tenang terdengar di ujung sana. Dalam bahasa Vietnam yang agak pelan, suara itu menanyakan apakah ia membutuhkan bantuan. Diana tak bisa menahan napasnya. Suara itu, meskipun asing, memberikan sedikit ketenangan yang ia butuhkan. Ia menjelaskan sepotong demi sepotong, dengan kata-kata yang terputus-putus dan kebingungan dalam suaranya, menceritakan pelariannya dari sindikat yang membawanya jauh ke negeri ini. Di sisi lain telepon, orang tersebut mendengarkan dengan saksama. Setelah beberapa saat yang terasa panjang, ia memberitahu Diana untuk tetap berada di tempatnya dan menunggu. Diana diminta untuk tidak keluar dan tetap berada di dalam kafe, karena ada seseorang yang akan datang menjemputnya. Meski masih penuh keraguan, Diana merasakan secercah harapan yang tumbuh dalam dirinya. Ia tahu, ini bukan akhir, tetapi mungkin langkah pertama menuju kebebasan yang sudah ia impikan sejak lama. Ia duduk kembali di meja, meremas tangan, berusaha menenangkan dirinya. Tidak peduli siapa yang datang menjemputnya, Diana tahu ia tak bisa lagi merasa takut. Setelah berbulan-bulan terperangkap dalam kegelapan, inilah saatnya untuk melangkah ke arah yang lebih terang. Tak lama kemudian, sebuah mobil tiba di depan kafe, diikuti oleh seorang pria yang tampaknya sedang mencari seseorang. Diana melihatnya dari jendela, tubuhnya tergetar karena ketegangan, namun ia berdiri dan melangkah menuju pintu. Ia menahan napasnya, berharap kali ini ia tidak salah memilih jalan. Pria yang mendekat ke kafe itu tampak biasa saja, mengenakan jaket hitam dan kacamata hitam yang agak mencolok. Diana mengamati gerak-geriknya dengan hati-hati, mencoba menilai apakah ia bisa dipercaya. Mobil yang ia kemudikan tampaknya sederhana, namun ada sesuatu yang mengesankan tentang cara pria itu bergerak. Ia bukan orang yang terlihat sembarangan. Diana berjalan mendekat, langkahnya pelan,
tubuhnya masih terasa lemah, dan hatinya berdebar keras. Pria itu berhenti sejenak ketika melihatnya, lalu mengangguk pelan, memberi tanda bahwa dia adalah orang yang dijanjikan untuk menjemputnya. Tak ada kata-kata yang terucap. Diana tahu ia harus mengikuti pria itu, meskipun pikiran buruk sempat menyelip. Tapi pada saat itu, ia tahu, kesempatan ini adalah satu-satunya jalan keluar yang masih ada. Jika ia menunggu lebih lama, rasa takut dan keraguan itu bisa menghabisinya. Diana memasuki mobil dengan hati-hati. Saat mobil itu mulai melaju, rasa cemas masih menggelayuti, namun ada sesuatu dalam dirinya yang mulai merasa sedikit lega. Mobil berkelok mengikuti jalan utama, melaju jauh dari keramaian kota. Selama perjalanan, suasana dalam mobil terasa sunyi, namun tidak menambah ketegangan. Diana menatap keluar jendela, melihat jalanan yang terus membentang, berpikir tentang apa yang akan terjadi setelah ini. Setelah beberapa waktu, mobil berhenti di sebuah rumah kecil di pinggir kota. Tempat itu terlihat sederhana, namun terasa berbeda, lebih aman. Di depan rumah, ada seorang wanita yang menunggu, tampaknya juga sudah menyiapkan sesuatu untuk Diana. Pria itu menatap Diana sejenak, mengisyaratkan untuk keluar. Dengan napas tertahan, Diana keluar dari mobil dan mengikutinya ke dalam rumah yang terasa seperti perlindungan pertama yang nyata sejak ia melarikan diri. Meskipun masih penuh ketidakpastian, ia tahu satu hal, ia telah membuat langkah yang benar. Rumah itu kecil, sederhana, namun ada sesuatu yang menenangkan dalam kesederhanaannya. Di dalamnya, ada suasana yang jauh berbeda dari tempat-tempat yang pernah Diana tempati selama ini. Dindingnya bersih, dengan beberapa lukisan kecil tergantung di ruang tamu, dan di sudut ruangan terdapat meja makan yang teratur dengan kursi kayu yang usang. Wanita yang menunggu di depan rumah menyambut Diana dengan senyum lembut, meskipun Diana bisa melihat kelelahan di matanya. Wanita itu mengisyaratkan Diana untuk duduk, dan segera menyodorkan secangkir teh hangat. Diana merasa sesuatu yang berbeda saat menerima teh itu. Kehangatan, sesuatu yang sangat langka baginya dalam beberapa bulan terakhir. Tanpa sepatah kata pun, ia menyandarkan tubuhnya di kursi dan meminum teh itu pelan-pelan, mencoba menenangkan dirinya setelah perjalanan panjang yang penuh ketidakpastian. Pria yang membawanya ke rumah itu berdiri di dekat pintu, tampaknya memantau situasi di luar. Diana tahu ia tak bisa berlama-lama berada di luar. Namun, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa ada peluang untuk bertahan hidup. Selama beberapa jam di dalam rumah itu, Diana diberi kesempatan untuk meresapi suasana tenang, sebuah kenyamanan yang tak pernah ia rasakan sejak pelarian dimulai. Namun, ia juga tahu bahwa masih ada banyak hal yang harus dilakukan untuk bisa benar-benar aman. Malam semakin larut, dan meskipun fisiknya merasa lebih baik, pikirannya tetap waspada. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, dan bahaya yang selama ini membayangi masih bisa muncul kapan saja. Dengan perlahan, Diana menatap jendela rumah itu, berpikir tentang masa depannya, tentang rumah, tentang kebebasan, tentang kehidupan yang penuh harapan. Hari-hari pertama di rumah itu berlalu dengan cukup tenang. Diana diberikan tempat tidur yang layak, makanan yang cukup, dan perhatian dari wanita yang menolongnya. Meski hidupnya kini terasa lebih aman, kecemasan masih menggantung di hatinya. Setiap suara langkah di luar rumah, atau bunyi kendaraan yang lewat mengingatkannya pada ketakutannya akan dunia luar yang penuh bahaya. Namun, seiring waktu, Diana mulai merasakan sedikit kedamaian. Rumah yang sederhana ini, meskipun terisolasi, memberikan rasa aman yang selama ini ia rindukan. Wanita yang menolongnya, yang ternyata bekerja untuk sebuah organisasi bantuan kemanusiaan, selalu berbicara tentang kemungkinan besar untuk menghubungi kedutaan Indonesia di Vietnam. Tetapi Diana,
Meskipun ingin pulang ke rumah, juga merasa takut jika terlalu terbuka. Ia tidak tahu apakah sindikat yang mengejarnya masih mencarinya. Suatu hari, wanita itu mendekati Diana dengan sebuah ide. Mereka memutuskan untuk menghubungi beberapa pihak berwenang melalui jalur yang lebih aman, yang sudah terbukti dapat melindungi korban perdagangan manusia. Setelah banyak pertimbangan, Diana akhirnya setuju untuk mencoba, meskipun rasa takutnya tidak sepenuhnya hilang. Ia tahu, jika ini berhasil, ia akan bisa mendapatkan bantuan lebih besar untuk pergi ke tempat yang lebih aman. Proses tersebut memakan waktu beberapa minggu. Selama itu, Diana tetap tinggal di rumah perlindungan tersebut, berusaha menjaga diri dan tidak meninggalkan tempat itu. Tentu saja, meskipun perlindungan yang diberikan, kecemasan tetap ada. Hatinya berdebar setiap kali ia berpikir tentang apa yang akan terjadi jika semuanya gagal. Namun, pada suatu pagi yang cerah, berita baik datang. Kedutaan Indonesia di Vietnam akhirnya dapat dihubungi melalui saluran yang aman. Mereka memberikan jaminan perlindungan dan bantuan untuk pemulangan Diana ke Indonesia. Walaupun sedikit ragu, Diana merasa ada secercah cahaya yang menerangi jalannya. Semua yang telah dilalui, penderitaan, ketakutan, dan kesendirian, membawanya pada titik ini. Hari-hari berikutnya di rumah perlindungan dipenuhi dengan persiapan. Diana diberitahu bahwa petugas dari kedutaan akan datang menjemputnya, dan proses pemulangan akan segera dilakukan. Meskipun harapan itu baru tumbuh, rasa takut akan kemungkinan yang masih bisa terjadi tidak sepenuhnya hilang. Namun, dalam hatinya, Diana mulai merasa bahwa kebebasan semakin terasa dekat. Diana duduk di kursi dekat jendela, menatap jalan yang sibuk di luar rumah perlindungan. Di luar sana, dunia terus berjalan dengan ritmenya yang tak pernah berhenti. Tetapi bagi Diana, setiap detik yang ia lalui di tempat ini terasa begitu berharga. Pagi itu, ada sedikit perubahan dalam dirinya. Kepercayaan diri yang mulai tumbuh setelah berbulan-bulan penuh ketakutan dan ketidakpastian. Hari-hari berlalu dengan cepat setelah Kedutaan Indonesia menghubungi pihak berwenang setempat. Mereka telah melakukan pemeriksaan, memastikan bahwa tidak ada lagi risiko bagi Diana. Proses pemulangan yang semula terasa begitu jauh kini menjadi kenyataan yang semakin dekat. Pada pagi itu, sebuah mobil kedutaan tiba di depan rumah perlindungan. Diana berdiri dari kursinya dengan langkah yang agak goyah, tetapi penuh tekad. Ia mengenakan pakaian sederhana yang telah disiapkan untuknya, berusaha menyembunyikan kecemasannya di balik sikap tenang. Wanita yang telah menolongnya selama ini datang menghampiri, memberi Diana pelukan singkat sebagai tanda perpisahan. Diana mengangguk, terharu karena kebaikan yang telah diberikan padanya. Ia berterima kasih dengan sepenuh hati, meskipun tak mampu mengucapkan kata-kata yang cukup untuk menggambarkan rasa syukurnya. Ketika Diana memasuki mobil kedutaan, ada perasaan campur aduk yang menyelimuti dirinya. Ia akan kembali ke tanah air, ke Surabaya, ke keluarganya yang sudah lama ia rindukan. Tetapi ada juga rasa takut yang menghinggapi dirinya. Takut akan masa depan yang belum pasti, takut akan dunia yang tak selalu ramah. Namun, satu hal yang pasti, perjalanan panjang ini telah membawa Diana ke titik di mana kebebasan itu akhirnya menjadi kenyataan. Mobil itu melaju meninggalkan kota, membawa Diana ke bandara internasional, dan dalam hati Diana, perjalanan ini terasa seperti sebuah kemenangan, meskipun ia tahu perjalanan hidupnya masih panjang. Akhirnya, ia melangkah ke pesawat yang akan membawanya pulang. Setiap detik dalam perjalanan ini adalah langkah menuju kebebasan sejati. Pesawat itu terbang dengan tenang, membawa Diana menjauh dari Vietnam dan semakin mendekat ke rumahnya di Surabaya. Sepanjang perjalanan,
Pikirannya berkelana antara kenangan masa lalu dan harapan masa depan. Ketika ia menatap jendela pesawat yang memantulkan cahaya matahari, sebuah perasaan lega mengalir dalam dirinya. Setelah semua penderitaan, ketakutan, dan perjuangan, ia akhirnya kembali pulang. Begitu pesawat itu mendarat, langkah pertama yang Diana ambil di tanah kelahirannya terasa berat, namun penuh makna. Saat melangkah keluar dari bandara, udara panas Surabaya menyambutnya, tetapi tidak ada rasa sesak atau takut. Ini adalah rumahnya, tempat di mana ia dulu merasa aman, meski sekarang segala sesuatu terasa berbeda. Di luar bandara, sebuah mobil menunggu untuk mengantarnya pulang. Diana duduk di dalamnya dengan tenang, meskipun hatinya penuh dengan beragam perasaan. Sesampainya di rumah, ia disambut oleh orang-orang yang sudah lama menunggunya, keluarga dan sahabat yang telah mendengar kabar kepulangannya. Mereka memeluknya dengan penuh kasih sayang, tak mampu menahan air mata bahagia. Di balik pelukan hangat itu, Diana merasa sebuah beban berat terangkat dari pundaknya. Ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama, tetapi itu bukan hal yang buruk. Masa lalu tidak bisa dihapus, namun ia bisa memilih untuk melangkah maju dan menciptakan kehidupan yang baru. Diana kembali ke rumahnya yang sederhana, berusaha memulai babak baru dalam hidupnya. Di sana, ia memulai dengan langkah kecil, belajar untuk mempercayai dunia lagi, membangun kembali hubungan dengan orang-orang yang ia cintai, dan meraih mimpi-mimpi yang sempat terhalang oleh kegelapan. Dengan setiap detik yang berlalu, Diana semakin yakin bahwa meskipun perjalanan ini penuh rintangan, ia mampu menghadapinya. Kehidupan baru yang lebih baik, lebih penuh harapan, dan lebih damai, kini ada di hadapannya. Akhirnya, kebebasan itu tidak hanya menjadi sebuah kata, tetapi sebuah kenyataan yang penuh makna.